Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kasih Kristus senantiasa menerangi hati dan pikiran kita di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Oleh karena itu, terang Kristus akan semakin menerangi kita lewat kesediaan kita mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Maka kita akan mendengarkan sabda Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, dan Tuhan yang maha pengasih. Kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikanmu dalam hidup kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Ajari kami supaya sabdamu menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang baru menerima Kristus di dalam kehidupannya. Ketika dia mulai melibatkan diri di dalam peribadahan, ada sesuatu yang membuat dia merasa minder. Dia beranggapan bahwa cara dia memuji Tuhan bernyanyi tidak benar. Cara dia juga berdoa, dia rasa tidak pas. Bahkan cara dia membaca Alkitab, dia merasa tidak layak. Setiap hari Minggu dia datang ke gereja. Akan tetapi dia tidak pernah berani untuk duduk di depan. Pemuda ini selalu datang paling lambat dan duduk paling belakang dan sangat sudut. Akan tetapi pendeta yang melayani di tempat pemuda ini selalu beribadah, senantiasa memperhatikan pemuda ini. Apalagi pendeta tersebut persis tahu bahwa pemuda itu bukan bagian dari anak jemaat yang beribadah dan yang dilayani oleh pendeta itu. Suatu ketika peribadahan minggu terjadi. Setelah peribadahan minggu selesai, biasanya semuanya langsung pulang. Akan tetapi setelah peribadahan minggu selesai, pendeta yang melayani, yang memperhatikan pemuda ini dengan penuh pengharapan, dia bermohon supaya pemuda tersebut untuk tinggal sebentar setelah selesai peribadahan. Maka apa yang terjadi? Pemuda tersebut merasa bahwa dirinya melakukan hal yang salah. Cara dia mungkin yang membuat pendeta ini memanggil dia. Itulah perasaan pemuda tersebut. Namun pemuda tersebut tetap memberanikan diri untuk tetap tinggal dan berbicara kepada pendeta. Pendeta cerita
pendeta bertanya kepada pemuda itu, kenapa engkau selalu tinggal, selalu duduk paling belakang dan datang paling terlambat? Siapakah sebenarnya engkau? Pemuda itu memperkenalkan dirinya, namanya Mikhael. Dia katakan, orang tua saya sebenarnya Kristen, akan tetapi mereka tidak pernah beribadah. Mereka tidak pernah berdoa hingga sampai pada saat ini. Jadi saya duduk paling belakang karena saya merasa bahwa saya tidak layak. Bahwa cara memuji saya terhadap Tuhan salah. Cara berdoa saya juga tidak benar. Maka pendeta ini bertanya, menurutmu, wahai pemuda, seperti apa sebenarnya memuji Tuhan yang benar? Pemuda ini lalu katakan, memuji Tuhan yang benar seharusnya harus dengan hati yang ikhlas, harus dengan suara yang benar, harus mengikuti persekutuan doa, harus mengikuti punguan-punguan kor. Lalu pendeta ini berkata, bagaimana engkau memuji Tuhan? Saya memuji Tuhan dengan kerelaan hati. Lalu pendeta ini lalu katakan, caramu memuji Tuhan sudah benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dalam minggu kantate, kita diperhadapkan, kita dipersaksikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur ini merupakan kitab Mazmur yang terakhir dari 150 pasal kitab Mazmur. Dalam pasal 146 sampai 150, di sana selalu dimulai tulisan atau nyanyian ini bentuk kata haleluya. Mazmur ini disebut oleh Tahilib, disebut bahasa Ibrani Tahilib, yang artinya nyanyian, yang dimana bahwa seluruh isi kitab Mazmur adalah bagian dari nyanyian yang disampaikan oleh beberapa penyanyi, beberapa orang yang memuji Tuhan, termasuk Daud dan yang lain, termasuk juga Asaf. Akan tetapi kitab Mazmur ini mau mengajarkan bagaimana setiap orang harus memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Baik di dalam dia dalam keadaan sukacita, di dalam pergumulan, di dalam segala sesuatu kehidupan ini tetap memuji Tuhan. Tidak ada satupun yang ditentukan bagaimana orang yang layak memuji Tuhan. Pada hakikatnya, setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia layak untuk memuji Tuhan. Bukan persoalan secara teknisnya yang disampaikan oleh pemazmur, tetapi pemazmur menyampaikan bahwa ini adalah seruan orang percaya dalam mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tema kita pada saat ini dikatakan segala yang bernapas memuji Tuhan. Di dalam kebenaran perikop kita pada saat ini, bagaimana pemazmur memulai nyanyiannya itu kata haleluya. Yang artinya apa? Kata haleluya ini berarti mengatakan pujilah Tuhan. Siapa orang yang memuji Tuhan? Maka setiap yang bernapas harus memuji Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat yang pertama, haleluya, puji Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Siapa yang kita puji? Yang kita puji adalah Tuhan yang maha mulia, yang maha kudus, yang duduk di singgasana dengan segala kemuliaannya. Allah yang maha kudus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang maha kudus adalah Allah yang menguduskan setiap orang yang berdosa menjadi kudus di hadapan Tuhan. Maka dialah yang kita puji dan kita muliakan. Kekudusan Allah menyinari seluruh kehidupan kita. Kekudusan Allah menguduskan kita. Siapa yang bisa menguduskan orang berdosa? Hanyalah Allah yang maha kudus, karena dia sang pemilik kekudusan itu sendiri. Maka karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan di dalam segala kehidupan dan keberdosaan kita, maka kita dipanggil untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam ayat yang kedua dikatakan, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Keperkasaan. Siapa panglima yang paling perkasa di dunia ini? Adakah panglima yang paling perkasa di dunia ini? Tentu di Indonesia banyak pahlawan-pahlawan yang perkasa,
yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi keperkasaan Tuhan melebihi semuanya. Keperkasaan Tuhan yaitu bagaimana keperkasaan Tuhan menaklukkan kuasa dosa. Maka Tuhan yang menaklukkan dosa dengan segala keperkuasaan dan maha kuasanya. Maka kita harus memuji Dia di dalam kehidupan kita. Lalu dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan di sana, pujilah Dia dengan segala alat-alat musik, dengan sangkakala, dengan tiupan, dengan kecapi, dengan rebana, dengan tari-tarian, dengan seruling, dengan ceratak berdentang, dengan ceratak berdetik. Bagian alat-alat musik. Apakah memang harus demikian memuji Tuhan? Itukah yang dimaksud? Atau kita merasa seperti pemuda tadi? Sering sekali kita Bapak Ibu seperti cerita yang di penghantar khotbah ini. Bagaimana seorang pemuda merasa tidak layak untuk memuji Tuhan karena caranya yang salah. Apa yang terpenting di dalam memuji Tuhan? Di dalam memuji Tuhan Bapak Ibu, yang terpenting adalah bukan persoalan cara. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana hatimu dalam memuji Tuhan. Lalu kita katakan juga, apakah ketika kita duduk di gereja, ada nyanyian kita juga berdiam, tidak mau bernyanyi? Kita katakan kita memuji Tuhan dengan diam. Tidak juga demikian. Orang yang sudah membuka hatinya untuk memuji Tuhan, berarti keterbukaan hatinya harus bisa dipersaksikan lewat mulut dan bibirnya. Ale gudang de jolma sonara na manginang. Dang binoto ale niya. Mulai set nyanyian pertama sampai yang terakhir, dia tidak mau bernyanyi. Dia duduk diam. Apakah demikian? Bapak Ibu, bukan demikian yang dimaksudkan oleh Tuhan. Atau apakah kita mengatakan seperti gereja karismatik yang dengan tari-tarian itu yang benar? Tidak juga. Apakah yang dikatakan juga seperti gereja Protestan arus utama yang sayup-sayup itu yang memuji Tuhan yang benar? Tidak juga. Tuhan tidak mau mengatakan dalam memuji Dia ini caranya, tidak demikian. Tetapi yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana engkau mempergunakan segala hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi orang Batak sebelum kekristenan datang, bagaimana alat musik ini diperuntukkan untuk memuji penyembahan-penyembahan berhala, untuk memuji kuasa-kuasa dunia. Tetapi setelah Injil menerangi tradisi orang Batak, maka semuanya menjadi terang. Yang seharusnya seruling dipergunakan untuk memanggil kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa roh iblis, tetapi sekarang tidak. Kita harus pergunakan alat musik yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, di gereja-gereja sekarang kita sudah melihat bagaimana seruling bisa dilakukan dalam bersimfoni, dalam menyanyikan sebuah lagu pujian, menggugah hati jemaat untuk mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terpenting yang mau Tuhan katakan kepada kita pada saat ini, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan segenap hidup kita. Bapak Ibu, tema kita segala yang bernapas memuji Tuhan. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang dimaksudkan menyanyikan nyanyian baru dalam minggu kantate ini? Apakah kita harus menciptakan setiap minggu lagu-lagu yang baru? Tidak demikian. Nyanyian yang baru yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita, ini yang pertama, bagaimana kita memperbaharui kehidupan kita, bagaimana kita memperbaharui akal kita, bagaimana kita memperbaharui hati kita untuk menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jika selama ini Bapak Ibu, hidupmu adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka lewat khotbah ini kami mau mengajak kita semua, mari kita memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama sekali yang harus kita iman dari kebenaran firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dengan segala kehidupan kita. Bagaimana orang yang memuji Tuhan dengan segala kehidupannya? Jika engkau bekerja, lakukan pekerjaanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika engkau sebagai ibu rumah tangga, lakukan pekerjaanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mempermuliakan Tuhan ini menjadi panggilan setiap orang yang percaya. Yang kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Dia adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita ibaratnya diberikan bantuan oleh seseorang, kita sudah sangat senang. Kita akan mengatakan dia orang baik dan lain sebagainya.
Dan kalau orang juga membantu kita dalam kesusahan, kita akan menghormati orang tersebut. Apa yang dilakukan orang membuat kita terkagum-kagum terhadapnya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan sering kita melupakannya. Tuhan sudah memberikan nyawanya sendiri. Tidak ada orang di dunia ini yang mau memberikan nyawanya untuk kepentingan kita. Tidak ada satu orang pun itu. Kalau ada orang yang mau membela kita mati-matian karena ada maunya zaman sekarang ini. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan memberikan nyawanya bukan untuk kepentingannya, tetapi karena kebesaran cinta kasihnya dan karena kepentingan kita. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Maka karena kita berharga di mata Tuhan, Tuhan hanya menginginkan dari kita supaya kita mempermuliakan Dia di dalam kehidupan. Bapak Ibu, alangkah bodohnya jika ada orang di dalam kehidupannya yang belum mau memuji Tuhan di dalam kehidupan. Alangkah bodohnya orang jika dia mempertaruhkan segala hidupnya untuk dunia ini. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau diajak, kita mau dikuatkan, kita mau diyakinkan bahwa kita hanya boleh mempermuliakan Tuhan. Engkau boleh kagum terhadap orang. Engkau boleh menghormati orang. Engkau boleh ibaratnya menghargai orang. Tetapi yang terpenting harus jauh lebih besar dalam kehidupanmu, yaitu ketundukan hatimu, ketundukan pribadimu di dalam mempermuliakan Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bernapas? Makhluk hidup tentunya, manusia dan binatang itu bernapas. Harus mempermuliakan Tuhan. Binatang tidak akan bisa secara langsung mempermuliakan Tuhan. Tetapi kita dibentuk oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan supaya mempermuliakan Tuhan. Maka kita orang yang percaya akan penebusan yang diberikan oleh Kristus, kita diajak untuk mempermuliakan Tuhan karena kita masih bernapas. Selagi engkau masih hidup. Kalau orang agama sebelah katakan sholatlah sebelum engkau disolatkan, maka kita juga harus membuat iman kita. Pujilah Tuhan selagi masih kesempatan itu ada. Pujilah Dia selagi engkau masih hidup. Jangan engkau nanti di kemudian hari menyesal. Jangan nanti di kemudian hari penghakiman terakhir engkau mengatakan, Tuhan aku bersalah. Nggak ada gunanya. Selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari mempermuliakan Tuhan. Seperti yang dikatakan nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya melayani Tuhan. Layani Tuhan di dalam kehidupanmu. Banyak cara yang kau lakukan di dalam melayani Tuhan. Maka lakukan pemujianmu kepada Tuhan. Karena itulah kita terpanggil untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebesaran-Mu. Kami aminkan ya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa. Allah yang kami puji dan kami muliakan di dalam kehidupan. Ajari kami untuk melakukannya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami atas keberdosan kami. Supaya kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Layak mempermuliakan nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.